Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan la raiba fiha, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil ummah Rasulillah wa khalilillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin min ayatil Qur'anil Karim, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu al-Imam Tirmidzi, fa innahu qala ittaqillaha haitsu ma kunta, al-hadits. Ma'asyira ikhwatil mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Gria Permata Ilmu yang berbahagia. Pada pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat yang begitu besar. Dengan kita dibangunkan dari tempat terlelap kita, sehingga kita pun memuji dan yakin bahwasanya ketika Allah satu-satunya zat yang layak untuk mendapatkan pujian, satu saat kita semuanya akan dikumpulkan bersama-sama di hadapannya untuk bertanggung jawab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan ketika kita yakin dengan sepenuh hati, maka di antara bentuk kesyukuran kita, masih banyak di antara saudara kita yang saat ini berat untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Di antara mereka ada yang harus menginap bukan di rumahnya. Di antaranya lagi mereka ada yang belum bangun, dan bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang bangunnya nanti ketika hari kebangkitan. Maka sekali lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan seyakin-yakinnya kita yakin segala puji layak hanya kepada Allah, dan nantinya kita bakal berkumpul bersama-sama untuk bertanggung jawab yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wa ma'asyiral hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini bagaimana upaya kita sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh agama untuk semakin menumbuhkan dan menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Sehingga kalau khauf, rasa takut itu hadir kemudian tumbuh dengan sebaik-baiknya, maka yang bersangkutan akan menjadi orang-orang yang baik pula menurut Islam. Namun nyatanya banyak sekali fakta yang berbicara. Ketika di lapangan ada perbuatan begini dan begitu, pelakunya adalah orang Islam, dan itu tidak mewakili agama Islam. Itu karena takut mereka kepada Allah itu kadarnya sangat minim.
Mereka lebih takut pada yang lainnya. Mereka lebih takut pada benda. Mereka lebih takut pada barang yang tidak tampak dan masih dibicarakan kasak kusuknya dan yang lainnya. Sedangkan umat Islam tidak. Kita memiliki Allah karena satu-satunya Tuhan yang benar yang kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas dari bahasanya Imam Nawawi seputar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikutip diantaranya pada Al-Quran surat Hud ayat 102 sampai dengan 106. 5 ayat mulai 102 sampai dengan 106. Surat yang ke-11. Silahkan dicek bersama. Bapak-bapak, mushafnya dikeluarkan atau gadgetnya, ibu-ibu juga demikian. Jadi kalau kita ngaji, di antara sangunya itu mushaf. Ya. Kalau bisa dicatat atau diingat-ingat dan seterusnya. Jadi Imam Syafi'i itu adalah imam besar. Beliau termasuk di antara imam 4 yang fikihnya itu mendunia. Banyak ulama menyebut mujtahid mutlak. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Syafi', lahir di Gaza 150 Hijriah, wafat di Mesir 204 Hijriah. Beliau ini punya murid yang mensanadkan ilmu fikih beliau, yaitu Imam Al-Muzani di antaranya. Dan banyak ulama-ulama setelahnya yang mengikuti jejak, baik dalam metodologi dan seterusnya. Dan kaum muslimin di Indonesia itu banyak yang menisbatkan fikihnya kepada pengikut Imam Syafi'i. Masih berbicara tentang Imam Syafi'i sekalian, maka historinya diungkap oleh banyak ulama kenamaan setelahnya. Kita kenal ada ulama yang bernama Imam Baihaqi. Pernah mendengar ya? Beliau ini punya kitab yang terkenal namanya Syu'abul Iman. Panjang, hadisnya banyak. Ada lagi kitab Sunan Kubro. Ya, Syu'abul Iman dan As-Sunanul Kubro. Namun beliau punya literatur yang sangat lengkap seputar Imam Syafi'i, yaitu Manaqib Imam Syafi'i. 2 jilid berisi seputar Imam Syafi'i. Nah, di situ dimunculkan Imam Syafi'i sekalipun ulama besar, pesohor dalam dunia keilmuan, kemana-mana itu tidak lupa membawa pena dan secarik kertas minimal. Ya, ini Imam Syafi'i. Jenengan Imam nopo? Aku Imam Hambali Ustaz Rasanggo. Monggo ya. Kita kembali pada surat Hud ayat 102 dan 100 sampai 106. Silakan dicek. Nanti dibantu terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid." Silahkan artinya. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Nggih. Ayat ini Allah mengingatkan kepada umat setelahnya tentang kejadian yang menimpa umat sebelumnya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya dhalimah. Itulah faktanya ketika Allah menyiksa komunitas yang mereka itu para pelaku kedoliman. Dolim karena mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akhdahu alimun syadid. Allah menegaskan bahwasanya memang benar-benar siksanya Allah alimun syadid,
pedih lagi keras. Kata ulama, wa kama alakna ulaikal qurun adh-dhalimah al-makdubah al-mukadzdzabah wal mukadzdzibah li rusulina naf'alu bi asbahihim. Demikianlah kami hancurkan orang-orang sebelum mereka karena kedoliman dan kedustaan yang dilakukan oleh mereka. Maka yang serupa dengan mereka bakal mengalaminya. Ya. Yang serupa dengan mereka bakal mengalaminya. Wa fi dzalika ayatun wa mau'idatun wa tibarun ala sidqi mau'iduna au mau'idina fil akhirah. Oleh karena itu, ini merupakan pelajaran dan peringatan yang sangat nyata nanti bakal terjadi hari kemudian. Kemudian ayat berikutnya, inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Barakallahu fiik. Ketika ada kejadian yang menimpa orang dolim sebelumnya, maka orang setelahnya itu bakal mengambil pelajaran dan peringatan. Hanya mereka yang identik dengan iman bil akhirah, percaya bahwasanya hari kemudian itu bakal datang. Yang mana pada hari itu tersebut dikatakan manusia mereka berkumpul dan manusia mereka semuanya masyhud, bersama-sama menjadi saksi terbelalak. Mereka akan menyaksikan bagaimana tingkah pola perbuatan masing-masingnya. Sehingga dikatakan di dalam satu ayat dari Quran surat Ibrahim, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya liyaumin tashkhasu fihil absar, sampai pada hari ketika dibiarkan para pelaku kedoliman di dunia itu tidak juga disiksa oleh Allah. Mereka nantinya ketika mata-mata itu terbelalak bakal menyaksikan, sehingga mereka bakal menyesal bersama-sama. Ya. Allah menyebutkan wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah sekali-kali orang itu mengira Allah lalai lupa membiarkan orang-orang zalim berbuat seenaknya, tidak. Ya. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Allah sengaja membiarkan demikian ini sebagai bentuk istidrat, sampai ketika hari mata manusia itu terbelalak menyaksikan dari hasil perbuatan masing-masingnya, sehingga mereka itu menyesal. Naudzubillah min dzalik. Ayat 103. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Artinya, betul. Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan janji itu pasti. Terkait dengan hari kiamat, hari akhir, alam akhirat itu rahasianya dalam genggaman Allah, tapi kita diperintahkan untuk persiapan. Kapannya itu tidak ada yang bisa menebak. Tapi itu adalah kepastian. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fa'ammal ladzina syaku fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Artinya, ketika hari itu datang tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merinding. pada hari ketika manusia tidak diizinkan berbicara kecuali atas kehendak Allah. Karena menurut ayat terakhir dari surat Al-Infitar, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a.
Masing-masing person itu tidak menguasai dirinya. Wal amru yauma idzilillah, urusan itu dalam wewenang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala bentuk hal-hal yang menyimpang yang kemudian di sana dikomplainkan dan lain sebagainya tidak sama sekali diterima oleh Allah. Yaitu orang-orang yang banyak menjadikan kurban-kurban di dunia atas perbuatan buruknya. Kemudian disebutkan pada ayat ini, ayat yang ke-105, di antara manusia itu ada dua golongan dari kiamat, tidak ada golongan yang lain, syaqi wa sa'id. Pertama, orang yang menderita karena celaka, yaitu mereka yang sengsara. Yang kedua, mereka yang berbahagia. Kemudian orang-orang yang sengsara disifati pada ayat 106. Adapun mereka-mereka yang sengsara dan celaka di neraka itu, mereka bernapas seraya merintih, menjerit pun tidak akan pernah kesampaian tujuan dan keinginannya. Iya dan billah, nasallallahu as-salamata wal afiyah wa ajirna min adzabi jahannam inna adzabaha kana gharama. Jadi 5 ayat ini jamaah rahimakumullah termasuk di antara bentuk Allah menjadikan hamba itu agar senantiasa takut. Mereka diingatkan tentang hari kiamat dan hari akhirat. Peristiwa yang dahsyat itu sudah menunggu, persiapannya itu sudah diambil ataukah belum. Tapi ketika manusia lalai dan disibukkan oleh dunia, sehingga ayat-ayat yang seperti ini kemudian dilupakan oleh mereka. Berikutnya ada 2 ayat pertama dari surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Silakan dibuka surat Al-Hajj 2 ayat pertama. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, yaitu ketika kalian saksikan pada hari tersebut orang yang menyusui itu meninggalkan susuannya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, orang yang hamil pun menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, kelihatannya manusia itu mabuk padahal tidak. Walakinna adzaballahi syadid, yang demikian itu dikarenakan azab Allah yang teramat sangat dahsyat. Masyiral hadirin rahimakumullah. Ketika dikatakan bahwasanya di antara nama hari kiamat itu ada sa'ah. Sa'ah itu kalau dalam bahasa modern kita artinya jam. Kami sa'atul an, jam piro saiki. Ya, kalau ila berarti jamnya kurang, kalau wawu berarti jamnya itu lebih berapa. Ada yang rubaan seperempat 15 menit. Ada yang nis separuh 30 menit. Kemudian ada yang seterusnya. Ya. Maka dikatakan pada ayat ini, sa'ah itu termasuk di antara ismun min asma yaumil qiyamah, 1 dari 19 deretan nama hari kiamat. Itu sa'ah. Peristiwa tersebut dikatakan di antaranya adanya zilzal, guncangan yang dahsyat. Sehingga ada surat yang khusus Allah turunkan, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Maka di situ banyak cerita di baliknya mengingatkan manusia agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bocoran yang Allah berikan, mudah-mudahan kita tidak menemuinya, orang yang menyusui bayinya ditinggal. Ini kalau kasat mata sekarang kan tidak waras. Orang menyusui kemudian tanpa sebab ditinggal. Ini orang yang tidak punya wadud, kasih sayang. Seperti ini bukan tipe istri solihah, nyun sewu. Jadi tipe istri solihah itu kalau menyusui ganti selama tidak ada halangan.
Demikian pula orang hamil kemudian gugur. Saking kagetnya dengan peristiwa tersebut. Dan manusia itu kelihatannya pontang-panting mabuk, tetapi tidak. Walakinna adzaballahi syadid. Satu penyebabnya. Mereka merasakan adab yang sangat dahsyat. Belum adab di neraka, tapi datangnya hari kiamat. Ini juga mengingatkan manusia bagaimana mereka harus senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berikutnya kita lihat beberapa hadis Nabi kemudian dengan syarah dan faedahnya. Disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim, silahkan dicek nomor 2842. Ini di kitab Sahih Muslim seperti itu. Kalau di terjemahan silahkan dibuka. Kalau terjemahannya lengkap sampai nomor 4000-an ada monggo. Tapi kalau nomor 2600-an silahkan beli lagi. Panitia atau pengurus masjid atau yang berkeinginan untuk koleksi kitab-kitab induk, itu Pustaka Azam, itu terjemahannya kitab-kitab besar. Ya. Sehingga ada beberapa mutarjim dari kalangan asatidzah itu yang meluangkan waktu untuk menerjemah kitab-kitab besar. Tapi yang beli nggak begitu banyak, biasanya kampus, pondok apa begitu. Karena berat. Ya. Pengajian saja ngrungokne berat, apalagi sampai membaca buka sendiri-sendiri ya. Kandele sakmono kan seperti itu ya. Berat. 2842. Dalam? Ini kok 2500 mungkin. Tumbas malih ya. Nanti saya ngaji lagi beli. Jangan ngaji posternya tok ya, ngaji harus beli Sahih Muslim. Kula lek ngaji di poster itu kadang bingung, judulnya podo-podo ya. Jadi sebelum corona itu saya ngujang ngaji memang. Majelisnya hampir 118 tempat. Sehingga judul itu sering sama karena saya itu seneng ngaji di kalangan orang awam. Jadi kalau jenengan yang sudah khusyuk-khusyuk ini saya sungkan terus terang. Sehingga saya belusuan mulai dari Lumpur Lapindo sampai utara dan seterusnya. Tapi ketika corona itu banyak di rumah atau musola itu yang berhenti. Sehingga dulu itu judulnya sama, Riyadhus Shalihin itu sampai 8 tempat misalkan. Salat Nabi sampai 6 tempat. Sirah begitu sampai 6 tempat. Yes, itu saja ya. Sehingga kalau di poster itu saya sungkan ya. Kok podo rasanya. Tapi ya enggak apa-apa kadung ya. Sudah ditemukan? Di situ rutab kurma. Enggak tahu yang benar jenengan atau saya ini ya. Tapi di kitab saya Tausiqul Hadis dikatakan oleh muridnya Albani nomor 2842 Sahih Muslim. Ya. 2842 Sahih Muslim. Saya pakai yang saya ya. Karena Sahih Muslim itu ada 3, cetakan Mesir, cetakan Lebanon, cetakan Beirut. Itu penomorannya itu melesetnya tidak jauh. Yang paling terkenal muhakiknya itu Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi ada 3 orang yang paling teliti di dunia di zaman abad 19, abad 20 kemarin. Pertama Albani, kedua Sofi Rahman Mubarakfuri, Rahul Maktum itu. Ketiga Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya, ini 3 orang kata ulama. Disebutkan wa anhu, maksudnya masih nyambung dengan hadis sebelumnya dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beliau bersabda, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimamin. Pada hari kiamat jahanam dihadirkan. Jadi neraka itu makhluknya Allah, besar sekali, dihadirkan. Jahanam itu memiliki 70.000 zimam. Zimam itu adalah mayu ja'alu fi anfil ba'ir yashuddu alaihil maqut. Kekang yang biasanya untuk gondeli unta atau yang semisalnya ketika ditunggang. Yang digeret begitu. Ya. Neraka jahanam memiliki 70.000 kekang, 70.000 tali.
Ma'kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurunaha. Di setiap tali yang memikulnya adalah 70.000 malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2842 dalam kitab saya. Ya. Dikatakan bahwasanya pada hari kiamat Allah memanggil neraka jahanam memiliki 70.000 tali kekang. Lah setiap kekang itu dipikul oleh 70.000 malaikat. Kalau dikalkulasi matematis kan 4.900.000.000. Itu neraka jahanam. Sehingga kalau ada orang menantang neraka, tidak takut neraka, ini sudah keterlaluan ya. Ini sudah keterlaluan. Kata ulama dalam mengambil faidah dari hadis ini, yang pertama admu khalqi jahannam wa annaha muwakkalatun bil kufar wal musyrikin wal munafikin. Sifat neraka jahanam itu agung. Ya. Yang jahanam itu disebutkan tempat penyiksaan bagi orang kafir, musyrik dan munafik. Jadi kafir karena ingkar tidak menerima Islam, musyrik karena menyekutukan Allah, munafik ini kafir hatinya. Bukan munafik perbuatan, maksudnya ulama di sini. Munafik yang memang dia itu kafir hatinya. Sehingga munafik itu harus dipilah. Kalau zaman dulu yang berbahaya munafik karena kufur hatinya. Kalau munafik amalan itu banyak, siapapun bisa kesandung. Mencela-mencela dan seterusnya, bahkan nek sembayang angel, ini munafik perbuatan. Yang kedua, ulama ngendikan fihi tafsilun li khalqi jahannam wa anna laha azimmatun tuqadu biha wa laha man yakuduha minal malaikah. Jadi di antara karakteristik jahanam itu punya tali kekang dengan jumlah sekian dibawa oleh para malaikat tadi itu. Sehingga malaikat satu saja manusia itu tidak ngatasi. Buktinya yang meniup trompet nanti ketika kiamat itu tiba, tidak ada yang selamat kecuali atas izin Allah. Kemudian malaikat yang menyiksa di neraka banyak, yang bertugas di neraka banyak, yang memimpin neraka ada malaikat, Malik dan seterusnya. Sehingga memang neraka itu sangat mengerikan. Dari sini Nabi ingin menghadirkan umat ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau neraka saja tidak ditakuti keliru. Sehingga orang menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Di antara maksudnya itu takut kepada neraka itu betul. Lah Nabi menyampaikan hadis-hadis yang demikian. Wis talah ustaz wis pokok ya Allah aja wedi aja ngene aja pengen swarga ya. Ini adalah pemikiran kaum sufi. Kalau dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah ini masih simpang siur. Yang ketiga, faedahnya kata ulama, fihi bayanun li'adadil malaikati ladzina yajuruna jahannam. Hadis tadi itu memberikan cerita tentang jumlah malaikat yang menyeret neraka jahanam. Yang menyeret saja. Kalau dikalkulasi 70.000 kali 70.000. Yang keempat, fihi wujubul iman bi khabaril wahid al muta'alliq bil aqaid wal ahkam. Ini yang menjadi kaidah sunnah dari zaman dulu sampai akhir zaman, wajibnya menerima kabar atau hadis ahad dalam urusan keyakinan. Ya. Wajibnya menerima hadis atau kabar ahad dalam urusan keyakinan. Terus terang jamaah, ahli ilmu itu perang pemikiran dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi awalnya itu umat Islam itu sepakat dalam urusan apapun hadis ahad itu diterima. Karena hadis itu kalau dilihat dari yang membawakan itu ada pertama ahad, sitok endil, kedua itu aziz, dua, ketiga itu masyhur, tiga atau lebih. Kalau banyak mutawatir namanya. Ya, berarti ahad, aziz, masyhur, mutawatir. Lek mutawatir niku mesti sahih, kemudian kalau masyhur itu kebanyakan sahih,
Aziz pun juga demikian. Kalau ahad ini ada sahih ada tidak. Tapi yang sahih banyak. Lah kalau mau sekarang itu lek-lekan sudah katakan. Hadis ahad enggak diterima. Rukun Islam iman ihsan akhirnya batal. Itu hadisnya ahad yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar dari ayahnya. Baru nanti sahabat ini yang tabiin itu yang bawakan banyak. Yahya bin Ya'mar, Humyat al-Himyari dan seterusnya ya. Jadi ceritanya seperti itu. Ada sekte yang dipelopori era modern ini, neonya itu oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya, dikatakan asalnya itu dari Irak. Beliau itu membawa pemikiran klasik yang diadopsi oleh sekte Mu'tazilah. Di antaranya itu inkaru khabaril wahid. Mereka itu mengingkari hadis atau kabar ahad yang satu itu tadi dalam urusan keyakinan. Karena dikatakan tidak valid, di situ goncang. Ini keliru. Jenengan sebelum salam itu biasanya membaca doa perlindungan dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup mati dan dari fitnah dajjal. Betul lah betul. Itu riwayat Imam Muslim. Itu hadisnya ahad. Ya, itu hadisnya ahad kalau diteliti. Tapi kita yakin, kita percaya, tidak ada masalah. Jadi kata ulama yang keempat tadi, fihi wujubul iman bi khabaril wahid al muta'alliq bil aqaid wal ahkam. Dalam masalah hukum, dalam masalah akidah, masalah apa saja sama. Kita ini diperintahkan untuk menerima dan meyakini hadis atau kabar ahad. Tidak usah kita pilah-pilah. Ya kalau semuanya mutawatir, hadis itu ya cuma sedikit. Ya. Kalau mutawatir hadis itu tidak banyak. Kalau mutawatir lafaz itu jumlahnya sedikit. Ya. Contohnya hadis yang disebutkan dalam banyak kitab, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maka daum minan nari, mutawatir. Lafadznya Nabi langsung. Adapun mutawatir yang itu disandarkan pada Nabi fi'liyah itu banyak. Kalau berdoa mengatangani kata Sayyidina Umar itu mutawatir dan seterusnya. Tapi kalau qauliyah tadi sedikit. Ya. Ada yang sudah belajar ilmu mustalah hadis? Sudah nggih? Belum. Lah selama niki belajar nopo jenengan? Belajar tafsir Ustaz Al-Qur'an ya, sama ya. Al-Qur'an hadis itu sama. Cuma jenengan ingat pertama kali yang meletakkan ilmu mustalah itu Imam Ibnu Shalah. Jangan catat. Jadi ilmu hadis itu yang meletakkan dasarnya pertama, mustalahnya itu Imam Ibnu Shalah. Kalau pengajian itu memang sebenarnya dengan kitab kemudian pembicaraannya itu seputar ilmu itu lebih asik. Tapi saya itu beberapa kali diundang sudah saya siapkan buku atau kitab, nanti kita ngobrol ya ada sedikit senyumnya lah. Tapi terkadang nuansanya itu tidak pas. Ada satu tempat mengundang saya pengajian, saya kira seperti ini. Tapi Ustaz nanti di lapangan. Oh ya, cepat nih dengklek ambek meja. Ternyata di panggung. Ya buku mau saya bawa nanti lah kayak akhirnya nggak jadi nggak nyambung, materinya lain sehingga pengajiannya sekedar motivasi. Tapi kalau seperti ini pengajiannya itu adalah ilmu. Ya, ini yang disebut pengajian ilmiah. Kalau sekedar motivasi itu banyak. Yang kelima, yang terakhir. Kata ulama, faedahnya dari hadis tentang jahanam dengan sifat yang disampaikan oleh Nabi tadi, takhwifullahi badahu liyatakuhu wa ya'buduhu. Adanya makna secara tersirat, Allah menakuti hamba agar rajin beribadah kepadanya. Karena dengan ibadah akan mendapatkan rahmat sehingga selamat dari neraka jahanam. Ini maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir. Imam Muslim di dua tempat, Imam Bukhari dalam Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar jilid 11. Jadi Fathul Bari jilid 11. Sahih Muslim
nomor 213. Bukan 212 ya, 213. 213 dan 364. 364. Saya bacakan. Wa anin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Nabi Nu'man bin Bashir, beliau berkata, jadi Nu'man dan abahnya ini sama-sama sahabat Nabi. Ini diantara nikmat Allah. Enggak banyak yang seperti itu. Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya, Abdullah bin Abbas, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi enggak semuanya mendapatkan nikmat seperti itu. Karena termasuk nikmat itu anak, orang tua, keturunan dan keluarga itu dalam hidayah. Tapi kalau belum, itu termasuk diantara ujian. Nggih napa nggih? Upaya ini harus kita lakukan. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kata-kata sami'tu itu termasuk di antara hadis yang kuat. Jadi persaksiannya dengan indra. Berarti Nu'man bin Bashir tidak mungkin bohong. Aku ngrungokne tenan Nabi bersabda. Jadi Abu Hurairah bisa meriwayatkan dari ini. Tapi kalau qala itu derajatnya di bawahnya sami'tu. Sehingga kalau qala dari sahabat bisa diadopsi sahabat yang lain kemudian dikatakan Nabi, dilewati sahabat yang membawakan. Saya ambil contoh misalkan, Nabi bersabda, ada sahabat mendengar, sahabat yang lain mengambil ilmu dari sahabat ini, mengatakan sami itu dia nggak berani karena nggak langsung mendengar Nabi, mengatakannya qala tapi melewati sahabat. Ini tidak masalah, ya, tapi masih sama-sama dari Nabi. Jelas ya Bapak Ibu? Itu bukan munqati. Jadi munqati itu kalau dari tabi'in dan muridnya. Kalau sahabat tidak ada yang munqati. Tapi nanti ada istilah mursal dan mauquf. Tapi kalau munqati itu dari tabi'in dan berkelanjutan. Ada munqati, ada mu'dhal, ada dan seterusnya. Disebutkan inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati, sesungguhnya yang paling ringan siksanya ahli neraka pada hari kiamat. Sesungguhnya yang paling ringan siksanya ahli neraka pada hari kiamat. Dari sini Nabi munculkan bahwasanya kita ini agar berpikir ada siksa yang ringan dari kiamat, yaitu bagi ahli neraka. Tapi itu namanya tetap siksa. Ya, namanya tetap siksa. Berarti siksa itu berat, tapi berat yang paling ringan. La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan, yaitu orang yang diletakkan di bawah delamaannya 2 kerikil. Orang yang diletakkan di bawah delamaannya 2 kerikil. Jadi jamrotan itu kanan kiri kerikilnya. Akhmas qadamai itu kalau tangan itu telapaknya, kalau kaki seperti itu. Jadi mulai dari depan sampai tungkain apa bahasa Indonesianya? Itu akhmas, tumit. Dikatakan dalam lafadznya akhmas itu mata jaffa fi asfalil qadam alal ardi fala yasil ilaiha. Sudah tidak ada jarak lagi antara kaki dengan tanah, itu akhmas. Ya, itu namanya akhmas. Yagli minhu madimaguhu, tapi dengan diletakkan 2 kerikil tadi yang mendidih itu otaknya. Dimak itu otak. Karena apa? Syiddatu itirabil ma' wa nahwi 'alan nar li syiddati qadiyah. Saking panasnya itu tadi. Mayara anna ahadan asaddu minhu adzaban, sehingga dia mengira tidak ada yang lebih berat siksanya melainkan dia. Jadi orang yang paling ringan siksanya di neraka diletakkan kerikil kanan dan kiri di bawah telapak kakinya. Tapi otaknya itu mendidih dan dia mengira dia yang paling berat siksanya. Wa innahu la ahwanuhum adzaban, padahal sejatinya dia yang paling ringan. Jadi tidak ada kata ringan siksa, semuanya berat, tapi yang paling ringan seperti itu tadi. Ya.
Kula tak niku mawon rada enteng, ndak boleh. Kita itu harus punya cita-cita tinggi. Sabda Nabi sendiri dalam hadis Sahih Bukhari, "Idza sa'altum fasalul firdausal a'la." Kalau berdoa jangan nanggung minta firdaus yang paling tinggi. Agar kita termotivasi doa dan perbuatan itu masuk surga. Dari hadis ini, jamaah rahimakumullah, ada beberapa pelajaran penting dan faedah berharga. Ngendikannya ulama itu seperti ini. Yang pertama, at-tahdhir minal wuku' fil ma'asi hatta la takuna min ahlinar. Adanya peringatan agar tidak melakukan dosa. Karena dosa itu nanti tempatnya adalah neraka. Ini yang pertama. Jadi Nabi menakut-nakuti siksa neraka sekalipun paling ringan itu seperti itu loh. Ya. Ini kata Nabi. Yang kedua, adzabun nari darokat. Jadi siksa neraka itu variatif dan bertingkat. Ya, sesuai dengan kondisi para pelakunya. Sehingga yang menyiksa itu juga banyak. Ya, siksa neraka itu variatif dan bertingkat. Tapi enggak semuanya dibocorkan oleh dalil. Kita yakin ada siksa begitu. Karena dalil tidak menyebut banyak. Kalau pengen tahu siksa neraka, itu panjenengan bisa buka kitab Rahiqul Mahtum fi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kitab Ar-Rahiqul Mahtum atau kitab sejarahnya Nabi yang ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri, ulama India, pemenang Rabita Alam Islami. Ya. Disebutkan di situ. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hisham. Jadi peletak ilmu sirah pertama itu Imam Ibnu Hisham. Ya. Itu yang menulis sirah Nabawiyah pertama. Tapi nanti diselaraskan dengan sanad atau ilmu hadis, sehingga banyak yang dibuang, yang tidak nyambung. Jadi Ibnu Hisham itu punya satu jilid kitab Sirah Nabawiyah. Itu menyebutkan kondisi yang dibocorkan siksa bagi ahli neraka. Imam Ibnu Hisham. Kalau ilmu mustalah tadi Imam siapa? Imam Ibnu Salah. Masih ingat, yang penting diingat ya. Nanti lek sini tak tekon lagi ya. Yang ketiga, kata ulama, syiddatu adzabillahi lil kafirin hatta innal mu'adzab yadhunnu annahu asyaddun nas au asyaddan nasi adzaban lima huwa fihi min adamil adzab walakinnahu akhafu ahli nari adzaban. Jadi siksaan neraka itu untuk orang-orang kafir dan semisalnya bagi ahlinya. Dan Allah ketika memberikan siksaan kepada mereka itu sekalipun ringan itu rasanya berat. Mereka itu menganggap dia yang paling berat siksanya, padahal paling ringan. Jadi ahli neraka itu tidak ada yang berbahagia. Aku lo paling enteng, tidak. Semuanya menganggap itu berat sekalipun paling ringan. Ya, sekalipun paling ringan. Kemudian yang kedua apa keempat? Keempat. Fihi bayanun li alwanil adzab yaumil qiyamah wa min dzalika jamaratun tudau fi akhmasil qadam. Kata ulama, di antara bocoran dalil bentuk siksa neraka itu tadi. Di antara bocoran dalil bentuk siksa neraka itu tadi. Jadi ada mereka yang diletakkan batu di bawah telapak kakinya, cuma kerikil. Batu cuma kerikil, jamroh kecil. Seperti telurnya labet, seperti itu ya. Akan tetapi yang mendidih itu adalah otak mereka. Jadi kerikil itu barang kecil, tapi kita tidak boleh menganggap sebelah mata. Ngendikannya Imam Nawawi begini, disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di awal-awal itu beliau menulis, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal haso. Jangan sekali menganggap sederhana yang kecil atau meremehkan yang sederhana. Karena kalau disaksikan yang besar itu adalah kumpulan dari yang kecil.
atau yang sederhana. Jadi gunung itu kalau tidak ada kerikil tidak menjadi gunung. Ini kata beliau. Artinya apa? Kalau bermaksiat tidak boleh kita memandang dosanya, tapi kita harus melihat siapa yang kita maksiati. Ya, zat yang maha agung. Yang kelima, yang terakhir, man mata alal kufri la yanfa'uhul amal. Jadi kaidahnya orang kalau meninggal dalam kekufuran amalnya tidak bermanfaat belas. Jadi kufur ini banyak versinya. Bisa murtad, ya. Kemudian bisa kufur dan seterusnya. Dan Al-Qur'an telah memberikan cerita. Li'anna hadzal hadits warada fi Abi Thalib amin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yar'ah wa yansuruhu wa yahmihi. Karena hadis ini seputar Abu Thalib. Dalam hidupnya itu tidak kurang kebaikannya pada Nabi. Merawat, mendidik, mencukupi, kemudian menikahkan. Ya, merawat, mendidik, mencukupi, menikahkan. Menjaga dan membela, yaitu. Walakinnahu mata ala dini abaihi wajdadihi. Tapi matinya pada keyakinan jahiliyah. Karena saat itu ada nabi yang membujuk, tapi sudah ada 2 orang gembong kekufuran, Abu Jahal dan Abdullah bin Mughirah, ya. Sehingga 2 ini terus memprovokasi jangan sampai mengikuti agama ponakanmu. Orangnya baik tapi tidak berikrar syahadat, sehingga tidak bermanfaat amal. Silakan dibuka Quran surat At-Taubah ayat 113. Surat 9 ayat 113. Nabi itu dirundung duka ketika Abi Thalib meninggal. Ya. Ingin terus mendoakan tapi ditegur oleh Allah. Surat apa tadi? At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyriki walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya monggo. Yang keras nih. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Okay. Jadi Nabi, sahabat dan yang mengikutinya termasuk kita itu tidak diperkenankan untuk mendoakan orang yang jelas dalam kemusyrikan dan yang semisalnya itu. Sekalipun itu orang dekat kita, siapapun. Sehingga kalau masih hidup doa hidayah itu berlanjut, upaya itu jalan, tapi kalau sudah meninggal putus. Ya. Karena mereka itu garisnya adalah sabul jahim. Ulama khilaf antara jahim itu neraka jahim atau kan neraka jahanam. Allahu a'lam. Sehingga Allah hibur kemudian Nabi dengan ayat 56 surat Al-Qasas. Surat 28 ayat 56. Silakan dibuka. Surat Al-Qasas ayat 56. Nggih. Pun ngeri mau. Nggih, barakallahu fiik. Wah. Ini sesepuh ini tahu selera saya ini ya. Sampun surat Al-Qasas ayat 50. Oke, silakan dibaca. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nggih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kau sendiri loh Muhammad, tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang kau cintai sekalipun. Allah yang memberikan. Ya. Allah yang memberikan. Karena Allah itu mengetahui siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Jadi kalau itu berupa pemaparan, irsyad, dalil, apa semisalnya itu orang mampu menyampaikan. Tapi kalau taufik, eksekusinya
itu di bawah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tidak semua orang yang sekolah di sini itu jadinya begini. Tidak semua anaknya ini itu bakal seperti ini, tidak. Dulu Nabi Nuh dengan anaknya itu bagaimana? Nabi Lut dengan istrinya bagaimana? Fir'aun dengan istrinya malah bagaimana? Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu bagaimana? Nabi Muhammad dengan pamannya pun seperti apa? Sehingga ini bagi kita orang dewasa, kita harus tahu seperti itu agar tidak kemudian menyalahkan takdir sehingga depresi, tidak. Dia terus dalam situasi kemudian naik turun agar tidak menyalahkan takdir. Tapi bagi para pemuda yang belum menikah, ada kalanya di dunia ini sesuatu tidak bisa dipaksakan. Sehingga kalau tidak jodoh ya sudah. Ya, sehingga kalau tidak jodoh ya sudah. Ini di live atau tidak ini? Di live ya. Jadi ada pemuda itu datang ke saya. Kemudian saya nasihati, kalau memang berat kelihatannya nggak berjodoh ya sudah. Tapi cintanya mati. Dileknya angel, ustadz siapa aja nggak tembus. Ya, karena memang awalnya itu sudah keliru begitu ya. Kemudian berlalu datang pengajian saya ngasih undangan. Ya, ternyata dunia itu tidak sesempit daun kelor. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Kalau urusan hidayah, taufik itu tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah. Dalam hal yang lain pun juga demikian. Ya. Sehingga Nabi dihibur dengan ayat tersebut. Kemudian Nabi meminta kepada Allah kelegalan syafaat, sehingga diantaranya syafaat Nabi itu dalam pembagiannya untuk orang musyrik atau orang kafir, tapi satu pamannya saja, yaitu paling ringan siksanya tapi selamanya di neraka. Otaknya mendidih dengan diletakkan di bawah kakinya 2 kerikil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi syafaat Nabi itu ada untuk orang kafir, ada untuk orang Islam yang berdosa atau orang mukmin berdosa, ada untuk ahli surga dan seterusnya. Ini syafaat-syafaat Nabi. Baik, masyiral muslimin wal muslimat, sampai di sini dulu. 2 surat, beberapa ayat kita kaji, 2 hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim sudah kita kaji. Yang sedikit ini mudah-mudahan mendorong kita untuk terus mempelajari agama, sehingga tujuannya nanti innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang kalau kenal Allah dengan ilmu itu akan muncul rasa takutnya. Takut untuk tidak menjalankan perintah, serta takut untuk melanggar aturan Allah. Sehingga di antara makna takwa, kembali lagi, banyak ayat yang menyebutkan takwa. Takwa itu artinya ittaqo yattaqi ja'lu syai' taqiyan. Menjadikan sesuatu itu benteng dari yang dihindarinya. Kalau kita takwa kepada Allah agar tidak dimurkai ini, kalau kita takut kepada neraka agar tidak masuk ini. Yang paling komplit di antara makna takwa itu katanya Talq bin Habib. Sebagian menyebut Hubeb. Ya, karena memang tidak ada harokatnya. Takwa itu anta malabito atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Jadi orang beramal baik dengan dasar yang jelas, harapannya itu balasan baik dari Allah. Wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan orang meninggalkan maksiat dengan dasar yang jelas, karena khawatir akibat buruk yang akan menimpanya. Ini kata beliau rahimahullah, di antara ulamanya tabi'in. Naktafi bihadza, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Jadi panitia di sini minta saya ngaji rutin jamaah. Sebenarnya hari Ahad saya itu sudah jangkep. Kalau pertama itu saya di Candi, kemudian kedua itu di Wiyung, ketiga di samping rumah, keempat itu di Kebraon, kelima itu di Mojokerto. Tapi karena pertama ini corona ya, musim pandemi itu banyak tempat yang belum pengajian, sehingga 1 tahun lebih ini vakum. Mungkin mereka sudah lupa saya kok ndak nelpon belas ya. Sehingga di sini yang ingat ngejak ya saya mau aja. Tapi kalau bisa itu ngaji kitab. Nanti silahkan kalau punya usul dan seterusnya, jangan yang berat, karena Ustadz Senom yang ringan-ringan saja ya. Nanti panitia bisa ngomong ke saya, kita cari bersama, kemudian kita pelajari,
dan kita amalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah terima amal baik kita. Yang benar dari Allah, yang keliru mohon untuk dimaafkan, dan Allah senantiasa mudah-mudahan membimbing ke jalan yang lurus. Kita sudahi dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.